Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Mungkin produk ini bikin kalian terlihat cantik di luar, tapi pelan-pelan merusak dari dalam. Di balik label natural, faktanya ada bahan rahasia yang bahkan perusahaan besar nggak mau kalian tahu loh. Dan bisa aja kilau di wajah kalian itu mungkin datang dari keringat dan darah anak-anak di belahan dunia lain. Mau tahu ada apa aja cara licik industri ini memanipulasi otak kalian demi keuntungan? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Sedihnya anak di India. Di ibu kota, cewek-cewek biasanya suka pakai eyeshadow ataupun highlighter untuk kerja, main ataupun kondangan ya. Nah, banyak yang nggak tahu kalau itu tuh namanya mica, guys. Masalahnya, 25% mica dunia ditambang di India dan menurut investigasi Thomson Reuters, ditambang ilegal. Ada sekitar 20.000 anak yang terlibat di sana ya. Upahnya juga cuma 300 rupiah atau sekitar 60.000 rupiah sehari untuk satu keluarga, bukan satu orang. Mereka harus masuk lubang sempit tanpa APD, dan lubangnya tuh bisa runtuh kapan aja. Aktivis anak BBA bahkan bilang nih, mereka dengar sekitar 10 anak meninggal tiap bulan, tapi 90% kasusnya nggak pernah dilaporin ke polisi karena tambangnya tuh ilegal. Miris banget kan? Di Jakarta, bling-bling estetik buat foto. Di Jakran sana, dibayar pakai nyawa anak yang harusnya tuh sekolah. Minyak kelapa sawit. Makin banyak busa di sabun kalian, faktanya makin banyak orangutan kehilangan rumah. Soalnya fun fact yang nyesek itu, sebagian besar busa sabun mandi datangnya dari minyak kelapa sawit. Dan ironisnya tahu nggak apa? Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia ya gengs. Dampaknya ke negara kita kerasa banget, yaitu jutaan hektar hutan di Sumatera sama Kalimantan dibabat untuk perkebunan sawit. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak banget berita banjir, longsor, ataupun kebakaran hutan. Hewan seperti gajah, harimau, dan orangutan pun jadi kehilangan habitat aslinya. Belum lagi masalah emisi karbon yang bikin bumi itu makin panas. Niatnya mah kita beli produk untuk merawat diri ya, tapi tanpa sadar jadi ikut andil dalam rusaknya paru-paru dunia. Namun tenang ya guys, solusinya tuh gampang kok. Kalian cukup cari produk yang labelnya tuh RSPO certified aja ya. Oke? Buruan cek label sabun di rumah kalian ya teman-teman. Banyak hiu dibunuh. Berhubung teknologi zaman sekarang tuh makin canggih, sebenarnya banyak orang yang menolak untuk operasi Botox hanya demi kelihatan awet muda. Alhasil, banyak ilmuwan di dunia nyari cara nih untuk bikin serum anti-aging sama kulit kenyal tanpa harus menjalankan prosedur seperti itu. Jawabannya adalah dengan squalene yang diambil dari hati hiu yang mati di laut dalam. Menurut data Bloom Association, diperkirakan sekitar 2,7 juta hiu dibantai tiap tahunnya khusus untuk industri kosmetik. Bahkan butuh 3.000 hiu cuma buat bikin 1 ton squalene ini loh. Dan faktanya 90% squalene di dunia itu dipakai untuk krim anti-aging, sunscreen, sama lipstick. Masalah seriusnya, hiu laut dalam reproduksinya tuh lambat banget. Populasi gulper shark aja udah turun sampai 80% di beberapa wilayah loh. Jadi kalau diburu terus-terusan, ekosistem laut bisa hancur total guys. Meskipun sekarang udah ada versi nabati dari zaitun ataupun tebu, tapi masih banyak brand nakal yang pakai versi hiu karena katanya secara biaya jauh lebih murah. Makanya kalau nanti beli nih, di labelnya cari kata 100% plant derived ataupun vegetable origin ya. Kalau cuma tulisan squalene tanpa keterangan, hati-hati ya guys. Menurut kalian worth it nggak sih awet muda tapi dari nyawa makhluk lain? Mikroplastik berbahaya. Kirain mah yang bikin laut kita tercemar tuh cuma sampah plastik ataupun limbah pabrik doang ya. Tapi butiran-butiran kecil di scrub wajah yang biasa kita pakai tiap minggu ternyata berdampak besar buat laut di bumi kita loh. Jadi butiran itu adalah mikroplastik yang biasanya nggak bisa disaring sama instalasi pengolahan air. Jadi alurnya tuh seperti ini ya, scrub, cuci muka, wastafel, sungai, laut. Di laut ikan kira itu makanan, terus ya dimakan, ikannya ditangkap nelayan dan berakhir di piring makan kita lagi. Ibarat kayak karma nggak sih? Dan dampaknya udah serius banget ya. Mikroplastik itu bahkan ditemukan di ASI, darah, sama plasenta manusia. Uni Eropa udah ban mikroplastik di kosmetik sejak tahun 2023. Tapi Indonesia, wah aturannya masih longgar banget sih teman-teman. Muntahan paus.
Semakin kesini, entah kenapa semakin banyak parfum yang harganya tuh jutaan rupiah dan ngaku sebagai parfum mewah gak sih? Nah, sebenarnya bisa kayak begitu bukan karena hasil endorse pakai artis mahal aja kok, tapi gara-gara satu bahan rahasianya adalah ambergris yang secara teknis adalah zat dari saluran pencernaan paus sperma. Berhubung bahan ini gak selalu ditemukan dan emang bikin wangi parfum nempel seharian, harganya bisa sampai lebih mahal daripada emas loh. Tapi yang bikin heran, isi cairan parfum di botol mewah kalian itu seringkali harga produksinya nggak nyampe 3% dari harga jual. Sisanya, ya kalian tuh cuma bayar buat botol kaca cantik, biaya iklan yang mahal, dan bayaran selebriti yang jadi brand ambassador. Intinya, kalian tuh bayar gengsi, bukan kualitas isinya. Mercury Krim Pemutih. Di Indonesia, kulit putih itu entah kenapa selalu dianggap lebih superior dibandingkan warna kulit lain-lainnya ya. Nah, masalahnya banyak juga oknum penjual kurang ajar yang manfaatin keadaan ini dengan menjual krim pemutih abal-abal yang isinya tuh mengandung merkuri. Padahal menurut BPOM, bahan merkuri itu udah ilegal banget loh. Mereka pun udah sering razia dan nyita banyak produk juga ya teman-teman. Tapi sayangnya karena bisa bikin kulit putih kinclong seketika, produk ini pun masih laku keras di pasaran. Padahal aslinya mah dampaknya nggak main-main loh, karena merkuri itu bisa masuk ke aliran darah dan merusak ginjal serta saraf teman-teman. Bahkan buat ibu hamil, merkuri ini bisa nembus janin dan bikin cacat bawaan juga loh. Pokoknya saran dari aku nih ya, jangan kegoda sama harga murah dan hasil instan kalau akhirnya malah ngerusak kesehatan jangka panjang. Mending sabar 6 bulan pakai yang aman daripada cuci darah seumur hidup ya guys. Asbes di bedak. Bedak bayi yang dipakai jutaan ibu di seluruh dunia ternyata mengandung asbes pemicu kanker loh. Yang bikin shock, ini bukan brand abal-abal. Ini Johnson & Johnson raksasa kesehatan dunia. Jadi gini, mineral TALC yang dipakai di bedak mereka ternyata ditambang dari lokasi yang sama dengan asbes. Alhasil, bedak yang tiap hari ditabur ke bayi bisa memicu kanker ovarium sama mesotelioma. Dokumen pengadilan juga mengungkap nih ya bahwa Johnson & Johnson diduga udah tahu soal kontaminasi asbes ini sejak tahun 1970-an, tapi nggak pernah ngasih warning ke konsumennya. Makanya setelah sidang selama 6 minggu dan terbukti bersalah di tahun 2020, perusahaan ini akhirnya harus bayar ganti rugi sebesar 4,69 miliar US dollar kepada 22 wanita yang kena kanker ovarium gara-gara bedak mereka. Sampai sekarang Johnson & Johnson masih ngadepin lebih dari 60.000 gugatan kanker ovarium dari mantan konsumen. Ya, meskipun mereka udah ganti bahan ke tepung jagung sejak tahun 2023, tapi pertanyaannya seberapa banyak bedak lama yang masih dipakai di Indonesia sih? Ganggu kesuburan dan pubertas. Lotion sama parfum kalian diam-diam nih bisa ngacauin hormon di tubuh kalian loh. Ada 2 bahan yang hampir selalu nongol di kosmetik ya teman-teman, yaitu Phthalates dan juga paraben. Fungsinya sendiri sebenarnya buat pengawet dan bikin wangi tahan lama. Kedengarannya sih nggak berbahaya ya, tapi di balik itu mereka dikenal sebagai endocrine disruptors atau pengganggu sistem hormon di tubuh kita. Soalnya paparan bahan kimia ini terus-menerus dikaitkan sama masalah kesuburan baik pada cowok maupun cewek. Bahkan ada penelitian yang dilakukan sama Profesor Kim Hartley dari University Berkeley, Amerika Serikat yang bilang nih, kalau bahan ini bisa memicu pubertas dini pada anak-anak, terutama anak perempuan. Jadi bisa aja bukan karena efek dunia udah kecepatan, tapi karena bahan parfum sama lotion yang dipakai. Serem banget kan? Niatnya mau ngerawat diri, malah bikin sistem hormon di dalam tubuh jadi berantakan. Buruh dieksploitasi. Buruh yang bikin lipstick 500.000 kalian itu, faktanya nih, gaji nggak cukup buat beli 1 batang lipstick itu loh. Di balik iklan kosmetik yang super estetik, ada ribuan buruh pabrik yang nasibnya tuh jauh dari kata estetik ya guys. Padahal aslinya mereka harus kerja berjam-jam, terpapar bahan kimia keras, sering tanpa APD memadai, dan target produksi tinggi banget juga. Belum lagi hak-hak pekerja yang sering diabaikan demi profit perusahaan. Uji coba pada hewan. Demi memenangkan pikiran masyarakat, sebenarnya sekarang udah banyak ya kemasan yang dijual pakai logo kelinci lucu di bagian atasnya. Itu artinya cruelty free, di mana katanya produknya itu nggak diuji coba kepada hewan-hewan. Tapi ada loophole besar yang banyak orang nggak tahu. Di Cina, regulasi pemerintah masih mewajibkan uji coba hewan untuk kategori kosmetik tertentu, terutama nih pada sunscreen, pewarna rambut, dan juga produk anti jerawat. Jadi gini logikanya, brand itu sih bisa aja ngaku nggak uji ke hewan di lab kami, tapi pas mereka jualan ke pasar Cina, pemerintah Cina yang ngelakuin tes itu sendiri ke hewan ya guys. Teknisnya bukan brandnya yang nyiksa, tapi mereka bayar sistem yang nyiksa.
Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.